Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya Desrianti. Sekarang kita sudah memasuki bab yang ke-8, yaitu VLAN Trunking Protocol. Langsung saja bisa masuk ke materi yang pertama, yaitu kita akan membahas konsep VTP. Di sini dapat teman-teman perhatikan gambar berikut yang mana di sini terdapat 9 switch dan masing-masing switch kita membutuhkan 200 VLAN, yang mana itu akan sangat membutuhkan waktu yang banyak untuk mengkonfigurasi hal tersebut. Maka kita perlu menggunakan VTP agar proses konfigurasi lebih cepat, dan VTP sendiri ada 3 jenis. Yang pertama server, yang kedua klien, dan yang ketiga adalah transparent. Namun yang sering digunakan adalah server dan klien. Misalkan pada switch ini kita akan konfigurasi sebagai server dan yang lainnya adalah klien. Jadi nantinya kita akan konfigurasi 200 VLAN hanya di switch server. Maka yang terkonfigurasi secara klien akan mengikuti switch server tersebut dan akan mempersingkat waktu. Kita lanjut ke materi yang kedua, yaitu konfigurasi VTP. Perhatikan di sini saya telah menambahkan 5 switch yang saling terhubung dengan menggunakan kabel automatically. Pada masing-masing switch juga sudah tertera jenis VTP yang akan kita gunakan nantinya. Nah, perlu diketahui di sini untuk kelima switch sudah terkonfigurasi terang. Jadi di sini kita akan langsung saja mengkonfigurasikan VTP-nya. Dengan membuka switch 1 dan ketikkan VTP mode server. Kemudian ketikkan lagi VTP domain. Misalkan saja di sini domainnya adalah destrn.com. Lalu akan kita berikan password, yakni dengan perintah VTP password 123. Setelah selesai, kita akan konfigurasi VTP klien pada switch 2. Ketikkan VTP mode client, lalu ketikkan VTP domain destrn.com. Nah, untuk domain kita harus samakan dengan VTP server. Kemudian kita setting passwordnya sama ya, 123. Selanjutnya lakukan VTP client pada switch 3. Selanjutnya kita konfigurasikan VTP transparent. Kita buka switch 4 dan ketikkan VTP mode transparent. Kemudian berikan domain dan passwordnya. Lalu pada switch 5 kita konfigurasikan VTP server. Nah, karena perintahnya sama dengan switch 1, di sini saya akan percepat saja. Setelah selesai, kita akan melakukan pengujian, yaitu dengan membuat VLAN 2 dan 3. Langsung saja kita coba pada switch 1. Di sini untuk VLAN 2 kita berikan A dan VLAN 3 yaitu B. Lalu kita cek dengan perintah do show VLAN brief. Nah, di sini sudah ada VLAN 2 dan 3. Kemudian kita cek pada klien yaitu switch 2. Dapat dilihat di sini juga terdapat VLAN 2 dan 3. Maka nantinya switch 3 dan 5 sudah ada kedua pilihan. Namun untuk switch 4 karena dia VTP mode transparan, maka ia tidak mengikuti server maupun klien. Artinya switch tidak akan secara otomatis mendapatkan informasi tentang VLAN 2 dan 3 yang ada di switch lain. Dengan begitu, switch 4 harus dikonfigurasi manual jika ingin menggunakan VLAN 2 dan 3. Di sini juga bisa cek. Nah, tampilannya masih default. Kita lanjut ke materi yang ketiga, yaitu problem and solving revision number. Perhatikan, di sini saya menambahkan satu switch lagi untuk mempermudah mengenai materi ini. Anggap saja 5 switch ini berada di gedung A, dan kemudian kita akan menambahkan switch ini ke dalam gedung A, namun switch ini merupakan bekas dari gedung B. Untuk contoh saja, di sini saya akan konfigurasikan sebagai VTP server. Jika sudah, lanjut konfigurasi lagi dengan membuat VLAN. Nah, di sini saya telah membuat 10 VLAN.
Kemudian cek dengan do show VTP status. Nah, pada bagian configuration revision, di sini terdapat angka 9. Artinya kita telah melakukan konfigurasi sebanyak 9 kali. Sedangkan jika kita cek pada switch yang ada di gedung A dengan do show IP VTP status. Nah, di sini configuration revision-nya lebih kecil dibanding dengan switch bekas, maka nantinya akan berpengaruh besar pada konfigurasi di gedung A. Di sini kita coba saja untuk menyambungkan kedua switch ini antara switch 6 dengan 5 menggunakan kabel automatically. Dan di sini kita konfigurasikan trunk di masing-masing switch-nya. Nah, apa pengaruhnya? Seperti yang kita tahu bahwa switch 6 kita konfigurasikan VLAN hingga 10. Sedangkan di switch-switch yang ada di gedung A hanya dikonfigurasikan VLAN 2 dan 3 dengan jumlah konfigurasi revision yang lebih besar dan perannya sebagai VTP server. Switch 6 dapat mempengaruhi dan menyamakan konfigurasi VLAN di switch-switch lain di gedung A. Kita cek pada switch 5 dengan perintah do show VLAN brief. Maka VLAN yang terkonfigurasi sekarang ada 10, artinya ia mengikuti konfigurasi switch 6, yang mana itu sangat berbahaya karena konfigurasi kita bisa berubah dan terhapus. Namun di sini kita memiliki solusinya. Pertama, kita hapus dulu kabelnya. Kemudian pada switch 6 kita akan tambahkan VLAN-nya lagi sebagai pembeda. Jika sudah kita cek configuration revision-nya, pastikan switch 6 lebih besar. Nah, bisa dilihat di gedung A revisionnya adalah 9, sedangkan di switch 6 adalah 14. Maka di sini kita coba menyamakan konfigurasi switch 6 dengan switch di gedung A dengan cara kita mengubah revision number pada switch 6 menjadi 0. Caranya adalah mengubah switch 6 menjadi mode transparan. Langsung saja kita konfigurasikan. Kemudian cek lagi dengan perintah do show VTP status. Maka di sini sudah 0. Selanjutnya agar ia bisa mengikuti konfigurasi di gedung A, kita ubah menjadi server. Jika sudah, kita cek untuk VLAN-nya. Di sini switch 6 memiliki VLAN hingga 15. Kemudian cek VLAN di gedung A. Nah, hanya terdapat 10 VLAN. Di sini kita bisa sambungkan dengan kabel automatically dan konfigurasikan trunk di kedua switch-nya. Selanjutnya, cek VLAN lagi di switch 6 dengan do show VLAN brief. Maka di sini VLAN-nya hingga 10 saja, yaitu di gedung A. Jika kita cek pada VTP status, maka untuk configuration revision-nya juga sudah 9, bukan 0 lagi. Sekian materi yang dapat saya sampaikan di bab 8 ini, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat ya teman-teman. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.